السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جوده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض فخص بعض الشهور والأيام والليالي بمزايا وفضائل نعظم فيها الأجور والحساب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sidang Id rahimakumullah, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik itu di dalam Al-Qur'an maupun sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sidang Id rahimakumullah, berkurban sejarahnya ada pada Nabiullah Ibrahim alaihi salawatu wassalam, yang mana Nabiullah Ibrahim alaihi salawatu wassalam semasa hidupnya, selama panjang hidupnya kita dapat mengambil pelajaran yang begitu banyak dari kisah-kisah beliau. Di antaranya setidaknya ada 4 pelajaran penting yang dapat kita ambil, yang dapat kita petik dalam kisah kehidupan beliau. Yang pertama adalah jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La taqnatu min rahmatillah." Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Istri Nabiullah alaihi salawatu wassalam, Nabiullah Ibrahim alaihi salawatu wassalam, yang kita kenal dengan Siti Hajar. Beliau suatu saat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan istrinya dan anaknya yang masih kecil, yaitu Ismail alaihi salawatu wassalam, di tengah gurun yang sangat tandus. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salawatu wassalam meninggalkannya, istrinya bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami di tempat ini?" Nabi Ibrahim tidak menoleh dan tidak menjawabnya. Kemudian istrinya bertanya lagi, "Wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami di tempat ini? Apakah engkau akan meninggalkan aku dan anakmu di tempat yang tandus ini?" Nabiullah Ibrahim tidak menjawabnya dan melanjutkan langkahnya. Pertanyaan yang ketiga kemudian dilontarkan oleh istrinya, "Wahai Ibrahim, apakah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala?" Maka Nabiullah Ibrahim kemudian membalikkan badannya seraya mengatakan, "Iya,
Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian istri yang mengatakan, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di tempat ini. Ini menunjukkan betapa rasa harapnya Hajar kepada Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Dan dibuktikan dengan ketika bekalnya sudah habis, Ismail kemudian menangis karena kehausan. Hajar kemudian lari antara bukit Safa dan Marwah untuk mencari air. Ia tidak berputus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah mengutus seorang malaikat yang menggali sumur air Zam-Zam di dekat kaki Ismail alaihi salawatu wassalam. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua adalah senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, yang mana dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni disebut dengan hadis qudsi, hadis yang Allah berfirman di dalamnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni 'abdi bi, sesungguhnya aku ada pada prasangka hambaku. Tatkala kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bertindak sesuai dengan apa yang kita prasangkakan. Ini dapat kita ambil dari kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihi salawatu wassalam tatkala ingin menyembelih anaknya, sebagaimana kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim alaihi salawatu wassalam mengatakan kepada putranya Ismail, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku aku itu menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu dengan mimpiku ini? Maka karena prasangka baiknya Ismail alaihi salatu wassalam kepada Allah Subhanahu wa taala, Ismail menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang menjadi perintah bagimu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka engkau akan mendapatiku termasuk golongan orang-orang yang bersabar. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita betapa prasangkanya Ismail alaihi salawatu wassalam begitu baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian karena prasangka baiknya tersebut Allah gantikan dengan seekor domba dan Ismail tidak jadi disembelih oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salawatu wassalam. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah pembekalan akidah dan keimanan yang kuat ke dalam keluarga kita. Kaum muslimin sidang Id rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nabiullah Ibrahim alaihi salawatu wassalam telah mendidik putra-putranya, telah mendidik keluarganya, menanamkan akidah yang begitu kuat, keimanan yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena keimanan dan akidah yang kuat tersebut, ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangannya, langsung dikerjakan tanpa berpikir-pikir dua kali. Ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangannya, ia langsung kemudian diskusikan dengan anaknya dan anaknya kemudian langsung menyetujuinya. Ini bentuk bahwasannya akidah dan keimanan yang ditanamkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salawatu wassalam kepada keluarganya begitu sangat-sangat kuat di dalam hati-hati mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para suami untuk mengajak anak-anaknya dan istri-istrinya agar jauh dari api neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Salah satu cara menjaganya adalah dengan menanamkan akidah yang kuat, keimanan yang kuat di dalam keluarga kita. Kaum muslimin sidang Id rahimakumullah. Pelajaran yang keempat yang terakhir adalah memberikan kurban yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban yang kita laksanakan ini adalah sebagai ujian kita ketika Allah memberikan kita rizki, apakah kita ingin memberikan kurban yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim alaihi salawatu wassalam ketika diperintahkan untuk mengorbankan anaknya yang ia cintai, yang telah ia tunggu-tunggu kelahirannya, ketika anaknya sudah di masa lucu-lucunya, kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihnya.
namun Nabi Ibrahim melaksanakan perintah tersebut, dan ini adalah pengorbanan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan putranya tahu bahwasannya ketika ia mengorbankan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama mengatakan, ridhan nasi ghayatun la tudrak wa ridallahi ghayatun la tutrak, fatruk ma la tudrak wadrak ma la tutrak. Seorang mengatakan ridha manusia, keridhaan manusia adalah hal yang tidak mungkin tercapai, yang akan mustahil dicapai, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang harus kita gapai. Maka gapailah apa yang pasti dan jangan sampai kita mencari apa yang tidak pasti. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والله أمرنا بأمر بدأ بنفسه وسنى بملائكته، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واعفنا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم يا رب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.